Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Saat kesempatan ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapan Tuhan boleh terjadi atas hamba-Mu yang akan mewartakan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami yang hadir boleh diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita langsung buka di dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Jika yang sudah dapatkan katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan membaca secara sponsor ya. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Begitu juga seterusnya. Dengan berikut Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Pergilah dari Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yaffo untuk mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin di tengah laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tapi Yunus telah turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah Tuhan mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur dengannya? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengingatkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita membuang pundi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang pundi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari mana kau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah. Ayat yang ke-11, bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut makin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena aku badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau menurunkan kepada kami orang yang bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau
Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta meningkatkan zakat. Kita bersama-sama. Maka atas bantuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Amin. Saya akan membahas terlebih dahulu latar belakang dari kitab Yunus ini. Penulis kitab Yunus ini dipercaya adalah Yunus sendiri. Tahun penulisnya kemungkinan ditulis pada pasca pembuangan, yaitu setelah 530 sebelum Masehi. Tema kita pada saat ini adalah ketidaktaatan mendatangkan pencobaan. Apa sih itu yang namanya ketidaktaatan? Ketidaktaatan adalah lawan kata atau yang dinamakan antonim dari kata taat, di mana kalau taat menuruti segala perintah Tuhan, dan kalau tidak taat dia akan melarikan diri dari perintah Tuhan tersebut. Yunus ini dalam bahasa Yunani disebut adalah Yonas. Yonah yang berarti merpati. Nama ayahnya adalah Amitai yang berarti kebenaran Allah. Nah, sebenarnya Yunus ini sudah diceritakan dari perjanjian lama. Yunus bin Amitai ada di luar kitab Yunus, yaitu di 2 Raja-Raja 14 ayat 25, yang menunjukkan bahwa ia hidup pada zaman Raja Israel Yerobeam yang memerintah dari sekitar tahun 787 sampai 747 sebelum Masehi. Nah, beberapa poin yang saya ambil adalah bagaimana orang-orang atau bagaimana ketidaktaatan mendatangkan pencobaan menurut kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Yang pertama adalah lari dari panggilan Tuhan. Kalau kita membaca tentang cerita Yunus ini, pada ayat yang pertama adalah Tuhan berfirman kepada Yunus untuk pergilah ke Niniwe, karena di situ ada orang Niniwe telah berbuat kejahatan dan sampai kepada Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan kepada Yunus di ayat yang pertama dan yang kedua, di mana perintah itu adalah sebenarnya yang harus dilaksanakan. Seperti nabi-nabi sebelumnya, segala perintah Tuhan mereka akan melaksanakan, tapi Yunus beda. Kalau kita melihat bahwa kota Niniwe ini adalah didirikan oleh Nimrod, yang terdapat dalam Kejadian pasal 10 ayat 11. Mohon salah satu orang membacakan. Kejadian 10 ayat 11. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth, Irkala. Oh ya, 9, 10, 11. Ya, salah. Kejadian 10 ayat 9 sampai 11. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. Ayat ke-11. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe,